sosial lingkungan kami. Boleh tahu namanya Bapak itu siapa ya Pak? Nama saya Dionysius Sabto Edi. Untuk biodata secara lengkapnya Pak? Iya, kalau sering dipanggil Pak Edi, kemudian tanggal lahir di tanggalnya tanggal 29 ya, 29 November 72, tempatnya di Pajar Mataram. Kemudian keluarga, saya punya istri 1, 2 anak. Terus pertanyaan selanjutnya itu, kenapa sih Bapak kok bisa suka alat musik? Iya, kalau ditanya mengapa kok suka alat musik, karena dengan musik itu indah, terasa indah. Ketika kita bisa memainkan alat musik itu rasanya nyaman, senang, gembira, bahagia, itu bukan seperti itu rasanya. Jadi maka saya itu memang mengenal alat musik itu sendiri masih sejak SD. Saya sudah mempelajari musik, waktu itu gitar ya. Pertama kali saya belajar musik itu alat musik gitar. Waktu itu masih lumayan langka sekali alat musik di sini. Ya, zaman dulu saya waktu itu kelas 4 SD. 4 SD saya sudah belajar main gitar, bahkan gitar itu saya juga beli sendiri. Terus ya lama-kelamaan kok suka gitu, seneng. Di samping itu ya sambil nyanyi-nyanyi, menghibur hati. Terus lama-kelamaan juga mengenal alat musik yang lain, ada keyboard, ada drum, ada elektrik gitar juga. Terus kemudian mengenal alat musik gamelan. Bapak, jadi Bapak itu waktu belajar alat musiknya itu belajar sendiri Pak, tanpa guru atau gimana gitu Pak? Iya, boleh dikatakan otodidak ya. Jadi bakat yang saya miliki itu adalah otodidak. Saya belajar sendiri tanpa ada yang melatih atau yang mendampingi. Terus pertanyaan selanjutnya itu, tantangan atau kesulitan yang Bapak alami selama belajar atau memainkan musik itu? Ya, kalau tantangan pasti ada. Ketika seseorang belum mengenal atau belum bisa, itu pasti kesulitan juga ketika mau bermain alat musik seperti gitar. Mungkin awalnya nggak tahu chordnya itu seperti apa, tapi lama-lamaan karena ditekuni, disenangi, dan termasuk hobi ya, lama-kelamaan ya pasti bisa. Pasti tantangan ada, dan memang kita belum bisa memahami sebuah karya musik yang harus dimainkan itu seperti apa, itu tantangannya. Terus kalau boleh tahu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana ya Pak? Ini nama alat musiknya itu apa Pak? Ya. Ini di sini kalau di rumah kami atau di sanggar ini ada beberapa alat musik. Ini ada alat musik tradisional Jawa, gamelan namanya. Terus di samping itu ada yang modern, ada keyboard, kemudian ada elektrik gitar dan gitar akustik juga ada. Hanya drumnya mungkin udah rusak, nggak bisa saya lihatkan. Nah, kalau yang ada di depan kalian ini perangkat alat musik gamelan. Di sana itu namanya saron. Ya, saron. Yang ini dua ini demung. Ini fungsinya sebagai melodi dalam permainan musik gamelan. Ini yang memainkan melodinya ini. Kemudian di sini ada slentem. Terus ini sebagai harmonisasinya. Musik harmonisnya ini ada bonang barung, ini bonang penerus, kemudian yang di sana itu kenong itu juga sebagai ritmisnya. Di sini yang tergantung ini ada kempul. Ini kempul ya, kalau yang tujuh ini kempul, yang paling besar itu namanya gong. Nah, kalau dikatakan gong karena besar sendiri, itu gong. Terus yang di luar sana tadi ada gender ya, terus yang ada di luar sebelah itu gambang yang terbuat dari kayu. Itu peralatan alat musik, nama-nama yang ada di alat musik yang di sanggar kami.
sementara ini untuk alat musik yang ada untuk gamelan itu baru yang laras pelok, karena gamelan itu kan ada dua macam ya, ada dua macam titi larasnya. Yang pertama titi laras slendro, yang kedua titi laras pelok. Kemudian titi laras pelok sendiri dibagi menjadi dua, ada barang, ada bem. Nah, ini barang bem bisa. Yang membedakan antara alat musik yang pertama sama yang kedua itu apa? Ya, kalau laras pelok itu lebih kepada titi nadanya beda. Kalau dalam musik pelok slendro itu nada fa dan nada si nggak ada. Jadi do re mi sol la do sol gitu. Itu yang anu. Kalau yang pelok itu tidak ada nada re dan nada la. Itu yang membedakan. Kalau dalam pelok itu tidak ada nada re, tidak ada nada la. Sedangkan kalau di nada slendro itu tidak ada nada fa dan nada si. Itu yang membedakan secara titi nadanya. Dalam permainan musiknya juga kalau slendro itu lebih memiliki sifat gembira, senang gitu. Kalau dalam sifat nada sifat permainannya, kalau pelok itu lebih agung mulia. Itu sifatnya. Itu yang membedakan dari permainan alat musik gamelan dengan titi laras pelok dengan slendro. Bagi kami yang baru mengenal alat musik kan tampilan yang alat musik ini sama ini kan sama aja kan Pak? Iya. Nah itu yang membedakannya tuh apa? Secara kan namanya juga beda. Iya. Membedakannya itu apa? Ya, kalau demong ini mungkin lebih kepada titi nada apa ya, lebih oktavnya. Nah, kalau diurutkan oktav, nah ini lebih oktav yang lebih rendah itu lebih tinggi. Kalau diurutkan dari sini itu langsung ke sana gitu loh urutannya. Jadi kalau misalkan kalau di tangga nada diatonis itu do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do itu lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin kecil, semakin tinggi. Itu sebenarnya di selain saron itu yang lebih tinggi lagi ada yang di luar yang kecil itu peking namanya. Nah itu lebih tinggi lagi nadanya. Nah ini yang paling rendah. Tapi intinya kalau nadanya, titi nadanya sama. Suaranya hanya mungkin bedanya ke lebih oktav tinggi atau oktav rendah. Kalau nada do-nya ya sama-sama. Do gitu ya, do sama. Hanya mungkin kalau di do kan gitu. Bedanya itu. Selanjutnya Pak, kami boleh tahu nggak cara memainkannya seperti apa? Iya, boleh. Untuk permainan alat musik gamelan itu kan hampir mayoritas dipukul atau sering disebut dengan musik perkusi. Jadi alat musik perkusi, alat musik yang cara memainkannya dipukul. Nah di sini demong, saron, hampir semuanya kecuali suling. Suling itu juga termasuk dalam perangkat musik gamelan, namun cara memainkannya ditiup. Ada rebab itu digesek ya. Terus ada lagi siter. Kalau siter itu dipetik. Nah itu yang membedakan. Selain itu hampir semua alat musik gamelan itu dipukul. Bisa mungkin kalau mau belajar ini nanti di sini ada notasinya ya. Ada notasi untuk memainkan ini misalnya. Atau mungkin udah pernah ada yang dengar? Kembang merah Indo. Seperti itu caranya dipukul. Lainnya juga kalau musik yang bonang
Itu beda, kalau gonang ada permainannya Di video lagi. dua. Itu jadi video. Itu penting masih nggak? Nggak tahu. Di video. Itu kalau ini dengan menggunakan dua pemukul. Kalau yang angka yang sama itu untuk permainan kecuali nimbal itu mainnya harus bareng. Kalau nimbal beda lagi. Misalnya, ini beda ya. Kita nimbal sendiri gantian. Sama ini juga. Kalau ini lebih mainkannya lebih cepat dari ini. Kalau ini satu pukulan ini bisa 2-3 pukulan kecepatannya. Saron juga, saron itu kalau ini satu pukulan di sana 2 pukulan. Neng. Lebih cepat di sana permainannya. Kalau mau coba silakan. Coba dulu, Pak. Boleh silakan. Mau bikin apa? Ini nih. 1, 2, 3, 1. Ini 1, 2, 3, 1. Coba aku. Ini kan ada titiknya, Pak. Iya, Nah, kalau ini- titiknya ini. gimana? Gitu. Jadi Oh, ada jeda. Misalkan gini ya. Ini kan jadi jeda. Titik itu sebagai jeda durasi dari ini. Panjangan ada limanya. Sama. Yang paling rendah itu yang itu ya, Pak? Ini yang rendah. Ini yang rendah, ini yang tinggi. Oh, sama ini sama itu tuh sama loh. Sama. Kalau ini Pak, Ya sama. Kalau itu kan lebih kepada apa ya? Ini sama sih nadanya sama dengan ini. Kalau untuk Hanya bedanya kalau itu mainnya slow banget. Lebih ke kalau ini lebih cepat ini slow. oke, ini kayak musik yang lari Lampung ya. Emang kayak gini. Iya kalau aku kan gunang pakai gunang. Oh, sama ini juga ya, Pak? Ini kalau gunang dipakai untuk apa musik Lampung ya bisa. Kalau Lampung kan hanya gunang sama kembul gong aja biasanya main. Mereka juga sambil blok ya. Kalau dalam musik gamelan itu tidak do re mi fa sol, tapi pakai cirolu kan gitu ya. Cirolu pakai hitungan angka. Kalau di notasi diatonis kan tanda nada diatonis kan do re mi fa sol la si. Ya, itu angkanya 1 2 3 4 5 6 7 kan gitu. Anak-anak di sini yang latihan sistem Kalian bisa dari di sana. Setiap hari Jumat itu anak-anak SMP latihan di sini. Tapi ya anak-anak sekitar sini aja sih, di sekitar Rapin yang dekat. Kalau yang mau jauh-jauh mau itu
masih taraf latihan, masih taraf belajar yang cukup butuh waktu. Kemarin sudah ada informasi bahwa tahun depan itu akan ada festival musik gamelan untuk anak-anak. Ini juga rencana persiapan besar untuk festival itu di Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang mengadakan Dinas Pariwisata sih. Sudah Pak, kalau gitu karena kita kan tadi udah belajar banyak dari Bapak, kami dari kelompok 11 ini mau mengucapkan terima kasih Pak karena sudah dikasih wawasan, ditambah wawasan mengenai alat musik. Ya, saya juga terima kasih kalian sebagai anak muda mau mengerti, atau pengen tahu tentang musik gamelan, karena pada dasarnya tujuan saya mendirikan sanggar ini juga yang utama adalah untuk pelestarian budaya daerah, terutama daerah Jawa, karena memang di sini mayoritas orang Jawa ya. Itu yang pengen saya gali dari anak-anak muda. Sanggar kami welcome untuk siapa aja, ya, tidak hanya orang Merapi, siapapun yang mau belajar, pengen bisa, boleh datang kapanpun. Yang penting ada konfirmasi sebelumnya. Kami pengen belajar, misalkan dari SMA pengen ada ekskul musik gamelan, monggo. Sekian dari kelompok kami ucapkan selamat sore. Terima kasih.